Besar banget kan? Lobster yang kami tangkap ini adalah jenis lobster bambu, atau masyarakat Jerowaru menyebutnya dengan udang hijau. Tidak heran jika Teluk Jukung yang berada di desa Jerowaru merupakan pusat budidaya lobster di Lombok Timur. Tekstur dagingnya lembut dengan bumbu kuah kuningnya yang meresap. Main deh, manis. Ini adalah masakan istimewa dengan view yang indah sirkuit Mandalika. Bu Sulmi, buka dus Dede, bilin buka dus. Underway in Indonesia. Berembes semeton, artinya apa kabar anak negeri? Semoga baik-baik semua ya. Ada yang tahu siapa mereka? In a quarter of a century. Brad Binder from Malaysia Spargo. Darren Binder, a terrific top 10 for him. Yap, benar sekali. Mereka adalah para pebalap MotoGP yang sebentar lagi akan berlaga di sirkuit kebanggaan Indonesia. Di mana lagi kalau bukan sirkuit internasional Mandalika. Salam kenal, nama Tiang Ardi. Kali ini Tiang akan mengajak kalian semua menjelajah Pulau Bumi Sasak atau yang lebih dikenal dengan Pulau Lombok. Tiang akan mengajak anak negeri ke lokasi indah di sekitar sirkuit Mandalika, tempat sejumlah pebalap MotoGP menikmati liburannya saat race tahun 2022 lalu. Langkahku kali ini membawa kita menjelajah ke Lombok, tepatnya di desa Jerowaru. Penasaran? Ikuti aku terus ya. Ini dia yang aku cari anak negeri. Lobster budidaya di Keramba Apung. Tak perlu repot-repot menyelam atau menebar jaring untuk menangkap lobster. Ayo bantu aku menangkap lobster-lobsternya anak negeri. Seperti yang aku bilang tadi, menangkap lobsternya di Keramba Apung seperti ini sangatlah mudah. Cukup dengan tarik perlahan jaring apungnya, nanti lobsternya akan ikut naik dengan sendirinya loh. Oh iya, jernihnya air laut ini membuat kualitas pertumbuhan lobster tidak kalah dengan lobster-lobster yang dipanen dari alam. Setiap 6 bulan sekali, para nelayan mampu memanen sedikitnya 1 kuintal lobster setiap keramba. Dan kualitasnya mampu menembus pasar ekspor internasional loh, seperti Vietnam, Singapura, hingga Tiongkok. Gak percaya? Lihat saja nih sendiri. Wih, ini dia. Besar banget kan? Lobster yang kami tangkap ini adalah jenis lobster bambu, atau masyarakat Jerowaru menyebutnya dengan udang hijau. Tidak heran jika Teluk Jukung yang berada di desa Jerowaru merupakan pusat budidaya lobster di Lombok Timur. Karena di teluk ini ada sekitar 500 keramba lobster. Syukurlah, dapat lobster ukuran jumbo seperti ini 2 ekor saja sih sudah cukup. Sekarang waktunya kita bawa pulang, karena sudah waktunya memasak untuk makan siang. Sekarang saya, Ina, dan Lala mau memasak lobster yang langsung saya tangkap dari tempat budidayanya. Lobster apa, Nak? Jatep Ina? Lobster bumbu kuning. Lobster bumbu kuning atau lobster kuah kuning. Tena teh, ada yang jelap teh. Markisak, mari kita memasak. Soal bumbu sih, serahkan saja ke Ibu dan Dek Lala. Karena tugasku di sini membersihkan lobster bambunya anak negeri. Belah lobster terlebih dahulu agar mudah dimakannya. Karena lobster memiliki cangkang yang lumayan keras, aku harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk membelahnya. Sementara aku masih berjuang membelah lobsternya, intip dulu Ibu dan Dek Lala yang sedang menghaluskan dan memotong bumbu irisnya yuk. Dengan bumbu sekomplit ini sih sudah tidak diragukan lagi. Masakan lobster kuah kuning Mandalika pasti enak. Tugasku membersihkan lobsternya sudah selesai dan bumbunya juga sudah siap. Berarti sekarang saatnya menumis bumbunya terlebih dahulu.
Zaman dulu lobster itu dianggap hama, jadi tidak ada harganya. Kalau sekarang lobster sudah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan harganya juga lumayan di pasaran. Tumis bumbu sampai harum, lalu tambahkan air secukupnya. Tunggu sampai kuahnya mendidih, baru masukkan lobster bambunya. Lihat anak negeri, terlihat begitu menggugah selera ya. Apalagi kalau mencium harumnya. Wah, benar-benar membuat perut tambah lapar. Tapi tenang, karena lobster kuah kuning Mandalika aja sudah jadi dan siap untuk disantap. Dari aromanya saja, ini sudah sangat lezat ya Bu ya. Apa gimana kalau kita langsung makan? Yuk, makan yuk! Emang paling pas, makan dari hasil tangkapan sendiri anak negeri. Benar-benar enak dan puas sekali rasanya. Tekstur dagingnya lembut dengan bumbu kuah kuningnya yang meresap. Main deh, manis. Ini adalah masakan istimewa dengan view yang indah sirkuit Mandalika. Teh, lanjut makan. Main deh. Main-main ya. Meski kerap dianggap makanan yang tinggi kolesterol, lobster ternyata juga ada manfaatnya loh. Karena jika dikonsumsi secara benar, lobster malah bisa menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Jadi ya meski mulut masih pengen mengunyah terus, juga harus sadar akan kesehatan ya. Ingat, secukupnya saja. Hahaha. Eits, jangan kemana-mana dulu ya, karena aku masih mau mengolah lobster menjadi masakan enak lainnya. Tapi sebelumnya, aku harus mencari bahan tambahannya terlebih dahulu, yaitu pakis hutan. Ini dia tanaman pakis yang kami cari. Pakis ini tumbuh liar dan berkelompok di hutan pinggir desa seperti ini. Asik! Setelah berjalan cukup jauh masuk ke dalam hutan, akhirnya ketemu juga nih. Ayo semangat Bu Kadus, Ipin, petik yang banyak ya. Oh iya, pakis tumbuh hampir di seluruh belahan bumi, kecuali di daerah yang bersalju. Pakis memiliki banyak jenis, ada yang bisa menjadi tanaman hias, ada juga yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat, sementara jenis yang aku cari ini diambil pucuk mudanya untuk diolah menjadi masakan. Faktanya, pakis memiliki hampir puluhan ribu spesies, dan beberapa di antaranya menjadi tumbuhan tertua di dunia. Seperti pakis pohon yang termasuk tumbuhan purba yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu. Nah, jadi yang bisa diolah dari pakis ini adalah bagian batang yang muda seperti ini. Kalau yang seperti ini itu udah tua, jadi nggak bisa diolah. Jadi bisa dibuat untuk berbagai macam makanan. Ayo semangat, kita cari yang banyak lagi. Tapi gua ada yang aneh ya. Kenapa Bu Kadus dan Ipin jadi nggak ada suaranya? Bu Sulmi, Bu Kadus Dede, bilin Bu Kadus. Ardi? Epin? Loh. Ardi? Udah pada pulang mungkin ini. Sulni? Ardi? Nah, Mbi udah lari, hidup Bu Kadus. Epin ini akan bilin aku lah kemboyang jok tuh. Biara, ijak balik bro sinu si dengan jogang no di pani itu no aku mesa aku si dene. Teh. Anak negeri, sekarang saya mau masak olahan dari lobster. Lobster pakis Mandalika. Ayo Bu, kita masak Bu. Ayolah, masaklah. Saya mau bersihkan lobsternya dulu. Anak negeri, karena lobsternya masih ada, sengaja kita akan memasak yang berbeda dari olahan yang pertama tadi.
Tapi kalau tugasku kali ini masih sama ya, belah lobster untuk membersihkan kotorannya. Soal bumbu sih kita serahkan saja sama ibu, karena dia memang ahlinya. Makin banyak bumbu yang digunakan, maka akan semakin membuat masakan lebih nikmat. Dan juga membuat lobsternya jadi tidak bau laut. Sementara itu, pakis yang akan kita gunakan adalah bagian pucuknya saja, yang masih muda ya, agar tidak pahit. Kami udah bersih langsung bisa. Oh, langsung bisa nah. Nih wah, selesai. Iya, Wah, langsung. sini. Baiklah, setelah bersih, kata ibu kita harus merebus lobsternya terlebih dahulu. Merebus lobster tidak membutuhkan waktu lama, supaya dagingnya empuk dan saripatinya tidak hilang. Angkat lobster, lalu ganti dengan menumis semua bumbu irisnya. Tumis sampai harum, kemudian masukkan pucuk pakisnya. Tinggal oseng-oseng deh, sampai harum. Ini dia lobster pakis Mandalika yang kami masak. Sekarang udah matang dan waktunya kami nikmati. Terlihat perpaduan antara lobster dan sayurnya sangat menggoda. Ayo Bu, kita makan. Ayolah kita makan. Ayo. Benar-benar nikmat anak negeri. Sebenarnya lobster yang dimasak tanpa bumbu sih dagingnya sudah manis. Itu tandanya lobster masih segar. Daging lobsternya manis dipadukan dengan bumbu yang gurih, apalagi dicampur dengan pakis segar. Rasanya benar-benar mantap. Selamat datang di Mandalika. Ayo Bu makan Bu. Wah. Selain lezat, lobster pakis Mandalika ini juga tinggi kandungan omega 3, sehingga baik untuk perkembangan otak dan bisa menurunkan risiko hipertensi jika dikonsumsi dengan benar. Selain itu, pucuk pakis yang krenyes-krenyes ini juga tinggi akan kandungan vitamin A, sehingga baik dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Anak negeri, mari lanjut menjelajah Lombok Timur, tepatnya di Desa Rempe. Siang ini Tiang diajak Kak Apin untuk bantu memanen singkong di kebun miliknya. Meski cuaca sangat panas, tapi semangat jangan sampai hilang ya anak negeri. Bantu Tiang panen singkongnya yuk. Pak. Ya, tuh. Para petani di Desa Rempe ini menanam singkong saat musim kemarau tiba. Karena tanaman singkong termasuk ke dalam jenis tanaman tahan banting terhadap segala jenis cuaca. Selain itu, tahukah kalian kalau singkong atau ubi kayu ini berasal dari Amerika Selatan yang tumbuh liar di hutan. Bangsa Portugis kemudian menyebarkan tanaman singkong ini ke seluruh dunia, termasuk Indonesia pada abad 16 di Tanah Maluku. Dalam menanam singkong, suhu sangatlah berpengaruh. Pertumbuhan singkong akan mengalami penurunan bila berada pada suhu 10 derajat Celcius. Kondisi terbaik tumbuhnya singkong berada pada suhu rata-rata 25-27 derajat Celcius. Meski nilai singkong sebagai makanan kurang dibandingkan beras ataupun jagung, akan tetapi singkong mampu menggantikan peran beras pada masa paceklik atau gagal panen di berbagai wilayah seperti Pulau Jawa dan juga Lombok. Nah, anak negeri, jadi ini adalah salah satu mata pencarian masyarakat di sini dengan menanam singkong. Jadi singkong ini bisa diolah menjadi pengganti nasi ya, pengganti nasi, dan seharusnya ini buahnya itu jauh lebih besar, tapi karena keadaan air di sini kurang, jadi agak terlambat seperti itu. Sepertinya sudah cukup nih panen hari ini anak negeri. Singkong yang kami dapatkan sudah lebih dari cukup untuk dijual ke pasar dan sebagian dikonsumsi sendiri. Sekarang kita bawa pulang yuk. Iya, lokasi kami akan mengolah sebagian singkong yang Tiang panen tadi. Assalamualaikum Mina. Assalamualaikum Mina. Jauh angkut sih dene. Oh, Ambon sebaka beli.
mau sekeruk, sebaka. Ya tapi apa ini? Ya tapi opak. Ya opak. Apa mata mi tulung be? Loke tulung ta loke. Loke selaku nena. Ya. Ngisi deske. Udah. Seluwe lalu dipina opak. Ambon 2 kerak nena. Ya, luwe-luwe arah bajuan. Saya lalu berdagang. Anak negeri, kali ini kami akan mengolah ambon ini menjadi makanan khas Lombok Utara. Gimana Ibu? Sudah siap semuanya? Iya. Ayo, semangat. Untuk membuat opak-opak khas Lombok, bahan-bahannya sederhana saja kok. Cukup siapkan singkong, kelapa, dan juga garam. Makan opak tidak lengkap jika tanpa plecing kangkung. Maka sediakan juga bahan-bahan untuk membuatnya. Yadi, Ya Bu. minta tolong dulu. Bantuin parut ambonnya. Oh iya. Ini saya parut semua Bu ya? Ya, ya. Ya Bu. Setelah dikupas bersih, selanjutnya singkong harus diparut terlebih dahulu. Opak tidak hanya di Pulau Jawa, karena di Lombok juga ada makanan tradisional yang bernama opak-opak. Di Lombok Utara khususnya, masyarakat biasa menyantap opak-opak yang dihidangkan dengan plecing kangkung. Dan opak-opak dijadikan sebagai piring. Jangan lupa, parut juga buah kelapanya untuk dijadikan bahan campuran pada adonannya nanti. Langkah selanjutnya adalah singkong yang sudah diparut dicampur dengan air lalu diperas. Jadi kita memeras ini itu tujuannya untuk mengambil saripatinya. Nanti saripatinya akan berbentuk seperti tepung dan itulah yang akan dibuat menjadi opak-opak. Ayo lanjut, semangat lagi perasnya. Setelah mengendap dan saripati singkong berubah menjadi tepung, sekarang waktunya membuat adonan anak negeri. Cukup dengan menambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk, sampai tepung berubah bentuk menjadi seperti bubur. Sebagai tambahan rasa gurih, masukkan parutan kelapa sambil diaduk-aduk biar tercampur rata. Sekarang masuk ke tahap selanjutnya. Cetak adonan menggunakan teflon yang sudah dipanaskan menggunakan api kecil. Cetak satu persatu ya. Kemudian jemur menggunakan alat yang terbuat dari bambu ini. Nah, ini untuk proses pembuatannya. Ini saya goyang-goyang terlebih dahulu. Kenapa digoyang-goyang? Ini agar adonannya rata, jadi tidak menempel juga. Hei Bu. Memasak adonan seperti ini tidak membutuhkan waktu lama. Cukup memanaskannya sekitar 1 menit saja. Sementara aku memanggang, Ibu Sine akan membuat bumbu plecingnya. Lagi-lagi, walaupun bumbu yang digunakan cukup sederhana, namun soal rasa tidak perlu diragukan lagi. Karena plecing kangkung buatan Ibu Sine memang sudah terkenal akan kelezatannya. Haluskan semua bumbu dan rebus kangkung sampai setengah matang, agar tekstur kangkungnya tetap renyah dan juga segar. Plecing kangkung Lombok tak hanya sekedar makanan, karena mengandung cerita di baliknya. Konon ada seorang putri yang memiliki paras cantik luar biasa, namun sang putri tidak pernah menunjukkannya ke publik. Salah seorang juru masak muncul dan memiliki ide untuk membuat makanan enak agar bisa melihat wajah sang putri. Dan benar saja, sang putri menunjukkan wajahnya saat merasakan enaknya hidangan sang juru masak. Masakan yang disajikan dan dinikmati sang putri cantik jelita itu adalah plecing kangkung. Kita kembali lagi ke opak yuk anak negeri. Karena opak sudah selesai dicetak, sekarang waktunya mengambil opak yang sudah dijemur selama 1 hari untuk dibakar. Bakar menggunakan bara api saja ya, supaya panasnya merata dan opak tidak mudah gosong. Anak negeri, opak-opak termasuk makanan yang sehat karena proses pembuatannya tidak menggunakan minyak sehingga sangat sedikit mengandung lemak. Ini dia, opak-opak plecing kangkung khas Lombok sudah jadi dan siap untuk dinikmati. Opak-opak plecing kangkung sudah siap dinikmati. Aromanya sangat menggugah selera. Mari Naina, saya ambilin. Iya, Oke.
Anak negeri, singkong mengandung sumber mineral yang cukup banyak, seperti kalsium, fosfor, zat besi, dan juga kalium yang sangat diperlukan dalam perkembangan, pertumbuhan, dan juga menjalankan fungsi jaringan tubuh. Gimana? Masih ragu makan singkong anak negeri? Kalau aku sih tidak ya. Ayo, makan lagi yang banyak. Rasa bumbu dari kangkungnya, dari pelecing kangkungnya benar-benar gurih, mantap. Pedas, manis, campur jadi satu. Apalagi dipadukan dengan opak-opak yang renyah. Selesai menikmati keindahan alam sekitar sirkuit Mandalika, sekarang bantu aku memanen kelapa dulu yuk anak negeri. Karena kelapa-kelapa ini akan digunakan sebagai bahan membuat masakan khas Lombok Utara dalam acara adat yaitu Maulid Adat di Desa Sesaid. Hah? Jauh nih, Pak Pam. Nanti sini. Saya ngantengin nganteng. Awan teh. Kak, aku baju lu ah. Oh, dulu ya. Teh. Ternyata acara masak-memasaknya udah dimulai. Jadi kita harus bergegas pulang nih, agar kelapa yang tiang panen ini tidak terlambat sampai di dapur umum. Nah, assalamualaikum. Ini jiwarnya. Ternyata benar sudah dimulai memasaknya anak negeri. Tapi untung saja kita masih bisa bantu memarut kelapa. Parut kelapa menggunakan mesin ya supaya cepat. Karena daging buah kelapa yang akan dibuat santan adalah salah satu bahan penting di setiap masakan yang akan disajikan pada puncak acara Maulid Adat nanti. Oh iya anak negeri, for your information ya, tadi sebelum aku mencari kelapa, aku dan Putri sudah mengikuti salah satu ritual yang wajib dilakukan setiap Maulid Adat digelar, yaitu ritual cuci beras di sumber mata air Desa Sesaid. Penasaran? Seperti ini ritualnya anak negeri. Pada bulan Rabiul Awal, masyarakat Desa Sesaid, Lombok Utara rutin menggelar tradisi Maulid Adat yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan Maulid Adat memiliki berbagai rangkaian tradisi yang bersifat sakral dan syarat akan nilai filosofi tersendiri. Salah satunya adalah ritual iring-iringan Biso Menik atau mensucikan beras di Loko Kremean yang hanya dilakukan oleh kaum Hawa. Ini acara besuk meni yang dilakukan di Desa Sesaid, Kabupaten Lombok Utara, yang biasa dilakukan oleh masyarakat menjelang Maulid Nabi. Nah, di sini jadi semua masyarakat beriringan ramai-ramai pergi ke mata air Loko Kremean untuk mencuci beras. Jadi bertujuan untuk alam dan manusia itu saling menjaga. Iya, konon ceritanya mata air ini ditemukan oleh leluhur masyarakat Sesaid waktu desa dilanda kekeringan berkepanjangan. Oleh karena itu, hingga saat ini mata air Loko Kremean dianggap sakral sebagai berkah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa untuk kehidupan masyarakat Desa Sesaid. Selain itu, Loko Kremean juga dipercaya sebagai tempat mandi para bidadari dan juga orang-orang suci. Dari Loko Kremean kemudian beras dibawa kembali menuju Desa Adat Sesaid dengan 2 anak perempuan yang disebut praja berada di barisan terdepan. Diiringi gamelan khas Sasak, iring-iringan besok menik diadang oleh sejumlah orang yang memiliki kepentingan, seperti orang sakit. Karena air Loko Kremean dipercaya bisa memberikan keberkahan, salah satunya seperti sembuh dari penyakit. Oh iya anak negeri, tahukah kalian
Tradisi maulid adat ini ternyata sudah dilakukan sejak pertengahan abad ke-14 loh, bersamaan dengan masuknya ajaran Islam ke bumi sesaid dan dapat terjaga dengan baik hingga saat ini. Prosesi terakhir dari Bisa Menik adalah membawa beras yang sudah disucikan kembali ke kampung. Seperti itulah prosesi Bisa Menik yang sudah aku dan Putri ikuti tadi pagi. Sekarang kembali ke dapur, karena kelapa parut ini harus segera dibuat santan. Langsung saja kita buat santannya yuk anak negeri. Santan menjadi bahan dasar penting yang wajib digunakan dalam pembuatan kelak santan Empa Bedus, yaitu masakan yang wajib ada pada saat maulid adat. Maulid adat selain perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad, juga menjadi sarana dalam mempererat hubungan antara manusia karena setiap prosesnya membutuhkan kerjasama satu sama lain. Lihat saja, dalam membuat santan dibutuhkan tenaga yang cukup banyak. Mulai dari muda hingga tua, semua saling bahu-membahu. Selesai membuat santan, aku bertugas membantu para bapak memotong daging kambing. Seluruh daging yang aku potong ini adalah daging kambing yang sebelumnya disembelih di depan Masjid Lokak, yaitu masjid tua yang ada di Desa Sesaid. Prosesi penyembelihannya pun terbilang sakral, karena umur dan berat kambing telah ditentukan oleh para leluhur yang disebut kembalik pokon. Selain daging kambing, bahan yang digunakan adalah pisang. Pisang kepok yang masih muda juga menjadi bahan penting yang wajib ada di masakan kelak santan Empa Bedus. Kupas dan potong kecil-kecil pisang kepoknya. Pisang ini dipilih karena memiliki tekstur daging buah yang lembut tetapi tidak mudah lembek saat dimasak. Sekarang waktunya memasak santannya. Tapi sebelumnya, bantu aku memindahkannya ke dandang yang sudah dipersiapkan di atas perapian ya. Jadi, santan dari buah kelapa itu sangat dibutuhkan untuk mengolah berbagai macam masakan. Contohnya yang mau kita masak hari ini yaitu kelak santan Empa Bedus. Ya kan, Bu? Ya, betul. Setelah santan masuk dan mulai dimasak, selanjutnya masukkan juga daging kambing dan juga buah pisang kepoknya. Semua bahan sudah masuk, selanjutnya tinggal tunggu sampai matang. Oh iya, banyaknya tungku dan dandang yang digunakan ini menandakan jumlah rukun tetangga yang mengikuti acara maulid adat. Karena setiap rukun tetangga diwajibkan untuk menyediakan bahan dan juga perapiannya sendiri. Namun meski demikian, semua hasil masakan akan dinikmati bersama-sama nantinya oleh seluruh masyarakat Desa Sesaid. Prosesi terakhir dalam runtutan maulid adat di Desa Sesaid adalah naikkan dulang nasi aji, yaitu makanan yang sudah selesai dimasak, selanjutnya dibawa menggunakan nampan dari kapu menuju masjid kuno. Uniknya, pada prosesi ini tidak ada yang boleh bicara atau berkata-kata. Semua dilakukan secara khusyuk hingga berada di dalam masjid kuno. Maulid adat pun berakhir dengan ditutup doa maulid adat oleh penghulu adat. Setelah tadi kita membaca doa bersama-sama atau roah, sekarang saatnya kita makan bersama. Kita begibung, ini tujuannya untuk mengikat tali silaturahmi antar desa dan warga dari Kabupaten Lombok Utara. Ayo Pak, mari sila. Meski doa dan makan bersama sudah dilakukan sebagai penutup acara maulid adat, tapi masih ada satu lagi nih yang unik dan juga seru anak negeri, yaitu siapapun yang keluar dari masjid tidak boleh menyentuh payung agung. Jadi menurut kepercayaan desa di sini, untuk payung agungnya itu seharusnya tidak boleh kena, karena kalau kena itu dipukul seperti yang tadi.